Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Identifikasi Penggunaan Huruf Kapital, Huruf Miring, dan Gelar Akademik dalam Artikel Ilmiah. Sebelum itu memperkenalkan, nama saya Ingrid Anggrayani Foy dengan NIM 2023 02 1002 dan teman-teman saya Jarah Rama Aditya dengan NIM 2023 02 1011, Wilfrida Aprilianasu dengan NIM 2023 03 1009, Fatiha 2023 03 1005, Aulia Putri Ramadhani 2023 03 1010, Reno Kurniawan 2023 03 1025, Apriska Vesalia Solamisna 2023 03 1036. Selanjutnya itu saya akan membacakan tentang artikel yang dianalisis. Judul artikel penerapan model blended learning untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa Agroindustri Politeknik Negeri Subang. Jurnal Eduvertets Vol 4 nomor 2 2019, penulisan Irma Dwi Destiana, Wiwik Endarahayu, Nurul Mukminah, dan terakhir Oyok Yudianto. Saya Apriska Vesalia Solamisna akan melanjutkan materinya, hasil identifikasi huruf kapital atau huruf besar. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama orang, nama jabatan, nama lembaga atau instansi, nama geografi, nama bulan, singkatan gelar, dan unsur yang disyaratkan. Berikut adalah identifikasi penggunaan huruf kapital dalam artikel. Yang pertama, nama orang. Penulisan nama orang dalam artikel ini menggunakan huruf kapital pada setiap kata sesuai dengan PUEBI. Contohnya, nama orang yang pertama Irna Dwi Destiana, lokasi dalam artikel, nama penulis atau identitas artikel, keterangan benar, menggunakan kapital tiap kata nama. Yang kedua, Wiwik Endarahyu, lokasi nama artikel, nama penulis, identitas artikel, keterangannya benar, kapital, menggunakan huruf kapital tiap kata. Yang ketiga ada Nurul Mukminah, lokasi dalam artikel, nama penulis, identitas artikel, keterangannya benar, menggunakan huruf kapital tiap kata nama. Yang keempat ada Oyok Yudinanto, lokasi dalam artikel, nama penulis, identitas artikel, keterangan benar, menggunakan huruf kapital tiap kata nama. Yang kedua ada nama lembaga atau instansi. Yang pertama ada Politeknik Negeri Subang, lokasi, judul, identitas artikel, dan isi. Keterangan benar, menggunakan nama resmi institusi. Yang kedua ada jurusan Agroindustri, lokasi, identitas artikel, keterangan benar, nama jurusan resmi. Yang ketiga ada Google, lokasi, pendahuluan dan metode, keterangannya benar, nama perusahaan. Yang keempat ada University of Salford, lokasi, daftar pustaka, keterangannya benar, nama universitas. Yang ketiga, nama produk atau layanan digital. Yang contohnya yang pertama Google Classroom, lokasinya abstrak dan terdapat pada abstrak dan pendahuluan, keterangannya benar, nama produk Google. Yang kedua ada Google Drive, lokasinya pada pendahuluan, keterangannya benar, nama produk Google. Yang ketiga ada Google Form, lokasinya metode, keterangannya benar, nama produk Google. Yang keempat ada Likert, lokasinya metode,
keterangannya benar, nama skala dari ilmuwan. Keempat itu huruf kapital di awal kalimat. Seluruh kalimat dalam artikel ini dimulai dengan huruf kapital, baik pada bagian abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan maupun kesimpulan. Hal ini sudah sesuai dengan kaidah Webby yang mengharuskan huruf kapital di awal kalimat. Contoh kutipannya itu dalam artikel itu, blended learning adalah sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka face to face dengan e-learning. Yang kelima, singkatan akronim dengan huruf kapital. Di sini contohnya terdapat sebuah tabel 5 singkatan atau akronim. Yang pertama dalam TCL kepanjangannya itu Teacher Center Learning. Itu terdapat lokasi pendahuluan. Dalam keterangannya itu secara benar singkatan ditulis kapital semua. Yang kedua, singkatan SCL itu kepanjangannya Student Center Learning di lokasi pendahuluan. Baik, keterangannya dalam benar singkatan ditulis kapital semua. Yang ketiga, KBK kelompok bidang keahlian dalam lokasinya metode, itu keterangannya benar singkatan ditulis kapital semua. Keempat, AI 1 agroindustri 1 metode hasil, secara benar singkatannya secara kelas. Yang kelima, TOC dalam konteks word processing, lokasinya itu skill.md, keterangannya itu dalam benar singkatannya sesuai dengan kapitalnya. Yang keenam, huruf kapital pada judul, nama jurnal, dan nama mata kuliah. Satu tabel contohnya itu 6 contoh. Pertama, contohnya teknologi pasca panen, dalam lokasinya itu abstrak, metode hasil kesimpulan. Secara itu keterangannya secara benar, namun dalam nama resmi mata kuliah. Yang kedua, dalam edutech for text, dalam lokasinya header, jurnal, dan referensi. Keterangannya itu secara benar dalam nama jurnal kapital. Yang ketiga, contohnya itu blended learning, di lokasinya itu seluruh bagian artikel, keterangannya pada huruf benar pada huruf kapital pada setiap kata. Yang keempat itu handbook of blended learning, dalam lokasinya itu terdapat dalam daftar pustaka, keterangannya itu secara benar kapital hanya di awal judul style. Yang kelima, flexible learning in a digital world, masih dalam daftar pustaka, keterangannya itu kapital tiap kata judul buku. Yang terakhir, pembelajaran berbasis blended, masih dalam daftar pustaka, itu kapital tiap kata judul. Yang ketujuh, penulisan tahun, dalam artikel ini tahun ditulis sebagai angka bukan huruf, sehingga tidak ada masalah pengguna huruf itu kapital pada penulisan tahun. Contoh tahun yang muncul itu berupa angka tahun 2019 dalam tahun jurnal, 2004, 2005, 2008, 2014, 2015, 2016, 2007, 2001, 2003, dan 2000. Saya Wilfrida akan melanjutkan presentasi. Di sini ada hasil identifikasi huruf miring atau italik. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, huruf miring digunakan untuk yang pertama judul buku, majalah atau surat dalam teks. Kedua, kata atau istilah asing atau daerah yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia dan menegaskan atau mengkhususkan kata. Berikut identifikasinya dalam artikel. Yang pertama itu istilah asing atau bahasa Inggris. Artikel ini banyak menggunakan istilah dalam bahasa Inggris yang seharusnya ditulis dengan huruf miring atau italik. Berikut adalah beberapa daftar istilah yang ditemukan beserta evaluasinya. Istilah asing yang pertama itu face to face. Lokasinya pada abstrak dan pendahuluan. Apakah sudah ditulis huruf miring? Ya, seharusnya sudah benar. Yang kedua, e-learning. Lokasinya pada abstrak, pendahuluan, dan metode. Sebagian sudah ditulis secara italik dan seharusnya selalu miring. Yang ketiga, blended learning atau blended learning. Lokasinya pada seluruh artikel. Sebagian sudah italik dan sebagiannya tidak. Seharusnya itu tidak konsisten atau seharusnya selalu miring karena istilah asing. Lalu yang kedua, kutipan definisi atau pernyataan berbahasa Inggris. Dalam pendahuluan terdapat kutipan berbahasa Inggris dari Ahmed DKK 2008. Kutipan ini seharusnya ditulis dengan huruf miring untuk menunjukkan bahwa ini adalah bahasa asing. Contohnya itu blended e-learning. On the other hand, merges accept of blended e-learning such as web-based instruction, streaming video, audio,
synchronous dan asynchronous communication, dan ada juga with traditional dan face-to-face learning. Dalam artikel, kutipan ini ditulis dalam format paragraf tanpa cetak miring secara konsisten. Seharusnya seluruh teks kutipan dalam bahasa Inggris dicetak miring. Lalu yang ketiga itu huruf miring pada abstrak bahasa Inggris. Abstrak bahasa Inggris atau abstrak dalam artikel ini dicetak dalam format miring atau italic secara keseluruhan. Hal ini merupakan pilihan gaya penulisan Jurnal EduForTech, bukan kewajiban pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam konteks jurnal ilmiah, ini dapat diterima sebagai konvensi penerbitan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya Wulan Putri Ramadhani ingin melanjutkan penjelasan pada slide 9 dan 10 terkait penulisan titel akademik. Berdasarkan PUEBI dan ketentuan penulisan gelar akademik yang berlaku di Indonesia, gelar akademik ditulis dengan ketentuan. Yang pertama, singkatan gelar ditulis di belakang nama. Yang kedua, masing-masing singkatan gelar diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, setiap singkatan diakhiri tanda titik. Berikut contohnya. Yang pertama, gelar akademik pada penulis artikel. Jadi dalam artikel ini, identitas penulis hanya mencantumkan nama lengkap tanpa gelar akademik. Nama yang tercantum adalah pertama Irma Dwi Destiana, ini juga tidak ada gelar sesuai dengan konvensi jurnal EduForTech. Yang kedua, Ibu Wiwik Endara Hayu. Yang ketiga, Nurul Mukrimah. Yang keempat, Oyok Yudianto. Keempat nama ini tidak ada gelar akademiknya. Nah, tidak ada gelar di nama belakang penulis adalah hal yang umum dalam format penulisan jurnal, karena gelar biasa disebutkan pada halaman penulis atau bagian about the author. Selanjutnya slide 10, hasil identifikasi gelar akademik. Yang kedua, gelar akademik dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka tidak ada penulisan gelar akademik pada nama-nama penulis yang dirujuk. Hal ini merujuk sesuai dengan konvensi penulisan daftar pustaka, metode APA, Vancouver, dan lain-lain. Di sini ada tabelnya, ada 7 nama. Yang pertama, Ahmed et al. 2008. Nah, ini benar tanpa gelar sesuai konvensi APA. Yang kedua, Charles de Zuban Joel L. Hartman Parsi de Moskal. Ini juga benar, nama lengkap tanpa gelar. Yang ketiga, Heinze A. 2008. Format nama inisial tanpa gelar. Yang keempat, Cutler Phillips 2022. Ini juga benar tanpa gelar. Yang kelima, Husamah 2014. Ini juga tanpa gelar. Yang keenam, Hakim AB 2016 juga tanpa gelar. Dan yang terakhir, nomor 7, Indah Watirini 2007 tanpa gelar. Baik, perkenalkan, nama saya Reno Kurniawan. Saya akan membaca terkait dengan hasil identifikasi gelar akademik atau titel akademik. Yang itu poin ketiga, yaitu panduan penulisan gelar akademik yang baik dan benar berdasarkan PUEBI. Nah, berikut adalah contoh penulisan gelar akademik yang benar sesuai PUEBI jika para penulis artikel ini dicantumkan gelarnya. Contoh hipotesisnya ini ada nomor 1 di mana contoh penulisan yang benar ya, yang dimana Irna Dwi Destiana baru diikuti dengan nama gelar seperti itu. Nah, dari nama gelar tersebut merupakan sarjana teknologi pertanian. Nah, keterangan itu titik setelah setiap singkatan, jadi sarjana teknologi dan pertanian, S titik, T titik, dan P dan di akhir huruf P seperti itu. Selalu di poin 2 dan 3 dan 4 seperti itu juga. Nah, dimana di poin 2 ini ada gelar Magister Sains yang dimana titik setelah setiap singkatan seperti itu. Lalu untuk dokter sendiri, dokter disingkat menjadi DR seperti itu. Lalu untuk profesor, dokter Magister Sains, dimana gelar kehormatan itu di depan nama seperti itu. Lalu di poin 4 di mana observasi penulisan gelar jabatan dalam isi artikel. Dalam isi artikel ini tidak ditemukan penulisan gelar akademik secara eksplisit seperti itu. Namun terdapat penyebutan jabatan atau peran yang perlu diperhatikan penulisannya. Di mana untuk nomor 1 itu dosen, di mana lokasi pendahuluan metode dan pembahasan, di mana keterangan benar ditulis huruf kecil karena bukan jabatan spesifik di depan nama seperti itu. Jadi dosen tidak perlu diawali dengan huruf kapital seperti itu. Lalu untuk mahasiswa di seluruh artikel itu ditulis huruf kecil seperti itu. Bukan mahasiswa itu bukan nama jabatan resmi. Untuk pengajar sendiri ditulis huruf kecil, fasilitator ditulis huruf kecil. Lalu narasumber ini seharusnya ditulis menjadi narasumber, tidak ada spasi seperti itu satu kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Dan untuk responden sendiri itu ditulis huruf kecil seperti itu. Baik, saya Fatihah melanjutkan. Selanjutnya, ringkasan temuan dan rekomendasi. Yang pertama, ada huruf kapital pada nama orang. Terdapat 25 nama orang ditemukan. Semuanya ditulis dengan kapital di setiap kata, yang artinya sesuai PUEB. Lalu huruf kapital pada lembaga atau instansi. Terdapat Politeknik Negeri Subang, jurusan agroindustri, dan lain-lain ditulis kapital, yang artinya sesuai PUEB. Lalu huruf kapital pada awal kalimat. Terdapat semua kalimat dimulai dengan huruf kapital, yang artinya sesuai PUEB. Lalu ada huruf kapital pada singkatan. Di sini ada TCL, SCL, KBK ditulis kapital semua, yang artinya sesuai PUEB. Lalu ada huruf kapital pada nama mata kuliah. Terdapat teknologi pasca panen ditulis kapital, yang artinya sesuai PUEB. Lalu ada huruf miring pada istilah asing. Di sini lebih dari 30 istilah asing ditemukan, banyak yang tidak ditulis miring, yang artinya tidak konsisten. Lalu ada huruf miring pada face to face. Terdapat ditulis miring di abstrak, yang artinya sesuai PUEB. Lalu huruf miring pada e-learning. Di sini tidak konsisten karena sebagian miring dan sebagian tidak, yang artinya perlu konsistensi. Lalu ada huruf miring pada blended learning. Di sini tidak konsisten antar bagian, yang artinya perlu perbaikan. Lalu ada juga huruf miring pada purposive sampling. Tidak ditulis miring, yang seharusnya miring. Lalu ada gelar akademik pada penulis. Tidak ada gelar dicantumkan di nama penulis, yang artinya sesuai gaya selingkung jurnal. Lalu gelar akademik pada daftar pustaka. Tidak ada gelar dalam daftar pustaka, yang artinya sesuai konvensi apa. Lalu gelar akademik pada isi artikel. Tidak ada penulisan gelar dalam isi teks, yang artinya sesuai konvensi. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan terhadap artikel penerapan model blended learning untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa agroindustri Politeknik Negeri Subang, EduFortex 2019 dapat disimpulkan bahwa pada huruf kapital secara umum sudah diterapkan dengan baik dan benar sesuai PUEB, terutama untuk nama orang, penulis, dan peneliti yang dikutip, nama lembaga, singkatan, nama mata kuliah resmi, dan awal kalimat. Lalu huruf miring. Penerapan huruf miring untuk istilah asing dalam artikel ini tidak konsisten. Banyak istilah berbahasa Inggris seperti blended learning, e-learning, online, offline, soft skill, purposive sampling, dan sebagainya tidak dicetak miring secara konsisten. Padahal menurut PUEB, istilah asing yang belum terserap sepenuhnya seharusnya dicetak miring. Lalu terakhir, gelar akademik. Tidak ada gelar akademik yang dicantumkan secara eksplisit dalam identitas penulis maupun daftar pustaka. Hal ini merupakan kesesuaian dengan gaya selingkung jurnal EduFortex dan konvensi APA untuk daftar pustaka, sehingga bukan merupakan kesalahan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.